memang target untuk dibunuh. Nabi rosok ke lubang, ya, sampai luka parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah, kita wajib bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih menjaga iman kita, menjaga semangat kita untuk terus memakmurkan rumahnya ini. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keistiqomahan kita untuk menghidupkan sunnah Nabi kita dengan cara beriktikaf, ya, menunggu azan Isya dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu amalan yang akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semuliakan, kajian kita meneruskan kajian bulan yang lalu, ya, masih tentang membahas keutamaan zuhud dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Rasulullah ke muka bumi ini, itu fungsinya banyak. Di antaranya Allah menyebut Nabi itu dengan firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu dinamai oleh Allah rahmat, ya. Di nama Nabi itu di Quran banyak. Toha itu nama Nabi, Yasin itu nama Nabi kita, Rahmat itu nama Nabi. Jadi kalau yang namanya Rahmat itu nama Nabi. Ada mana? Kau Rahmat mana? Ya Allah. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat. Sehingga sabda-sabda Nabi itu rahmat, kebijakan Nabi itu rahmat, akhlak Nabi itu rahmat, kebiasaan-kebiasaan Nabi itu rahmat bagi kita. Rahmat untuk semesta alam, baik yang di langit maupun di bumi. Rahmat untuk makhluk yang hidup, bahkan makhluk yang mati. Rahmat untuk manusia, bangsa manusia, jin, juga rahmat bagi hewan. Rahmat bagi umat Islam, juga orang-orang kafir. Di Nabi ini rahmatnya meliputi seluruh alam. Apa contohnya kalau Nabi itu rahmat bagi makhluk hidup dan juga bagi yang mati? Kalau bagi hidup banyak, yang mati banyak orang nggak tahu bahwa Nabi itu rahmat bagi makhluk yang bahkan nggak bernyawa. Itu makhluk udah mati. Contohnya apa? Nabi punya kebiasaan kalau Nabi khutbah, ya, Nabi itu menyampaikan tausiah, ya, karena nggak ada kursi kayak gini, Nabi itu berdiri. Kalau Nabi capek, Nabi lelah, Nabi bersandar. Nyandarnya di mana? Di batang korma. Bangka di pohon korma itu udah mati gitu, bongkolnya itu masih ada, ya. Disitulah Nabi nyender tuh, ya, nyender tuh. Tempat Nabi untuk ada pegangan gitu kalau capek. Ketika ada sahabat itu yang punya keahlian bikin kayak lemari, bikin mimbar gitu. Ditawarin, ya Rasulullah, kalau kau izinkan, aku ingin membuatkan kau mimbar supaya kau kalau khutbah tuh
nyaman gitu ya. Nabi bikinin, dibuatin tuh sama sahabat. Udah jadi dibikinin. Ini pohon korma yang senderin tuh yang udah mati itu. Nggak lagi disenderin sama Nabi. Nangis tuh pohon korma. Dalam mati itu udah mati pohon korma itu. Tapi nangis tuh pohon korma. Dan tangisannya kedengeran sama Nabi. Nah, sahabat juga dengar. Nabi tanya, kamu dengar nggak ada yang nangis? Iya. Siapa yang nangis? Gak tahu Rasulullah. Nih, bongkol pohon kurma menangis. Kenapa nangis? Karena dia nggak lagi dipakai sama Nabi untuk bersandar. Maka Nabi elus-elus pohon kurma. Ya, ada diam. Itu contoh bahwa Nabi rahmat tidak hanya untuk makhluk hidup, tapi bahkan untuk benda mati. Masya Allah. Ya, jadi sabda-sabda Nabi juga itu penuh dengan rahmat. Ya. Ajaran Nabi itu penuh dengan rahmat. Makanya kita bersyukur kepada Allah, ya, dianugerahi Nabi yang memiliki sifat penyayang kepada umatnya. Ya, jangankan kita umatnya, sampai musuhnya pun, ya, yang seharusnya Nabi itu bisa membalas gitu ya, mampu membalas perlakuan jahat mereka, tapi karena Nabi adalah Nabi yang penuh rahmat, Nabi nggak lakukan itu. Karena Nabi itu kan luka parah ya, ketika perang Uhud, berdarah-darah Nabi itu, giginya patah, robek pipinya. Nabi kan waktu Uhud itu memang target untuk dibunuh. Nabi rosok ke lubang, ya, sampai luka parah, darah mengucur. Nabi terus dikejar. Nah, sahabat-sahabat ini menjaga Nabi sampai ke suatu tempat yang aman. Sahabat ini nggak tega melihat Nabi itu darahnya mengucur deras dan berkata, ya Rasulullah, ya, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah, minta supaya musuh-musuh itu, ya, dihancurkan, supaya musuh-musuh itu dihabisin gitu. Apa jawab Nabi? Sesungguhnya aku ini diutus bukan untuk itu. Aku diutus bukan untuk melaknat, tapi aku diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat. Dan kenapa engkau berusaha darah itu terus gitu ditahan nama Nabi supaya darah itu nggak ada yang sampai jatuh ke tanah gitu. Jadi Nabi itu saat itu darah itu ngalir dari pipinya, dari mulutnya, ya kan? Tapi darah itu sama Nabi, ya, diusahakan jangan sampai nyentuh tanah. Apa jawab Nabi ketika tanya? Kalau ada setetes darahku yang nyentuh ke tanah, habislah mereka. Habis digulung orang kafir itu oleh Allah. Gitu. Jadi Nabi itu sampai segitunya itu. Jangan sampai orang kafir itu digulung sama Allah. Darahnya aja itu dijaga jangan sampai netes ke tanah. Karena kalau tanah itu, ya, sampai kena darah Nabi, tanah itu marah, ya, maka tanah itu akan menggulung para orang-orang kafir kayak gitu. Sampai segitunya itu Rasulullah itu. Dia bukan hanya rahmat untuk orang-orang beriman, bahkan rahmat untuk orang-orang yang kafir sekalipun. Gitu. Maka kita ini termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Umat yang sangat dinanti-nantikan oleh Rasulullah. Sehingga Nabi itu pernah berkata di depan para sahabat-sahabatnya, aku sangat rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Sahabat bingung. Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Bukan. Ya. Kamu itu bukan saudaraku. Tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Antum ashabi. Kalian itu sahabat-sahabatku. Bukan saudaraku. Lantas siapa yang kau maksud saudaramu itu? Apa jawab Nabi? Yang aku maksud saudara-saudaraku yang aku rindukan itu adalah orang-orang yang nun jauh di negeri sana, di seberang sana, di ujung sana. Mereka belum pernah ketemu aku, belum pernah melihat aku. Orang-orang itu hidup jauh, ya,
nggak sejaman dengan kalian, tapi mereka beriman kepadaku. Bahkan mereka itu mencintai aku. Mereka itu setia dengan ajaranku. Itulah ikhwan-ikhwanku. Dan aku sangat merindukan, ingin bertemu dengannya. Jadi kita ini jemaah sekalian, meskipun kita ini belum pernah ketemu Nabi, jangan ketemu Nabi, mimpi pun belum pernah. Ada di sini jamaah yang udah pernah mimpi ketemu Nabi, angkat tangan. Mungkin Pak Alif kali yang paling soleh kali udah duluan mimpi. Ya, jangankan ketemu, mimpinya kita belum pernah ketemu dalam mimpi. Ya, tapi kalau hari ini kita cintai Nabi kita dengan cara kita hidupkan sunnah-sunnahnya, hadis-hadisnya kita pelajari, kita baca, ya, bisa jadi kita adalah umat yang dirindukan itu. Dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Nah, rahmat Nabi yang terbesar itu diberikan nanti di yaumil kiamah. Dalam bentuk apa? Syafaatnya. Itulah rahmat Nabi yang paling besar untuk umatnya. Nah, jemaah saya muliakan, di dalam hadis yang terkait dengan bab zuhud ini, bahwasanya Rasulullah bersabda, hadis ini bersumber dari Anas bin Malik, di mana Anas ini adalah pembantu Rasulullah, anaknya dari Ummu Sulaim, anak yatim yang Nabi asuh, namanya Anas. Ayahnya namanya Malik, meninggal dunia, dia Muslim nikah lagi dengan orang Yahudi. Ketika orang Yahudi itu lamar ibunya Anas, dibilang sama Muslim, wahai Abu Talha, tidak layak lamaran kau ditolak. Karena Abu Talha itu ganteng orangnya, ganteng, tajir, kaya, mapan. Cuma dia kafir, Yahudi. Kalau engkau memang mau nikah sama aku, cukup keislamanmu sebagai mas kawin buat saya. Tuh. Jadi ibunya Anas ini satu-satunya sahabiah, satu-satunya perempuan yang menjadikan masuk Islam itu sebagai mas kawin. Gitu. Kira-kira ada nggak Bu perempuan sekarang? Bu, ada nggak perempuan sekarang kayak gitu? Mas kawinnya udah saya mah nggak usah ini. Mas masuk Islam dengan ikhlas, udah itu nggak ada, cuma Muslim. Ini Abu Talha masuk Islam, itulah mas kawin dia nikah dengan Ummu Sulaim. Dia punya anak namanya Anas. Nah, Anas ini dari umur 10 tahun diserahkan ke Nabi. Ya Rasulullah, aku gak punya apa-apa, aku ini miskin. Orang-orang sedekah dengan kuda, dengan unta, orang sedekah dengan kurma, aku gak punya apa-apa. Aku hanya punya anak, ini anakku, aku sedekahkan kepadamu. Terserah, kau suruh apa dia. Jadikanlah dia sebagai khadim, sebagai orang yang akan melayanimu. Maka Anas itu yang nyiapin air wudhu Nabi, nyiapin sendal Nabi, gitu. Pokoknya dia pelayan Anas ini. Nah, karena dia ini sering bersamai Nabi, sering mendengar sabda Nabi, akhirnya Anas ini menjadi ulama di kalangan sahabat. Jadi membantu aja, karena yang ngikutin Nabi, jadi ulama, namanya Anas. Nah, Anas ini meriwayatkan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Fayusbagu finnar sabghatan summa yuqalu ya ibna Adam hal ra'aita khairan qattun hal marra bika na'imun qattun fayaqulu la wallahi ya Rabb. Katanya nih Rasul bersabda, nanti nih di hari kiamat saat hari penghisaban gitu orang-orang yang di dunia paling bahagia gitu, duitnya paling banyak gitu, paling tajir dah gitu. Apa aja dia punya, mobil mewah dia punya,
Orang yang paling bahagia di dunia nggak pernah dia tuh susah hidupnya misalkan, nggak pernah susah, senang terus gitu ya. Didatengin dari kiamat, ya. Kemudian orang ini sama Allah dicelup ke neraka, tercelup. Ah, celup lama nggak celup? Entar doang, celup, diangkat lagi. Gitu. Habis celup, dikeluarin. Ditanya sama Allah, ya, hai, ya, Fulan, apakah engkau ya, pernah melihat ya, kebahagiaan? Ya? Pernahkah engkau melihat ya, hal-hal yang indah ya, di dunia? Ya. Apakah engkau pernah merasakan nikmatnya ya dunia? Gitu. Ditanya sama Allah tuh. Wa yaqulu wa la wallahi ya Rabb. Tidak ya Allah. Aku nggak pernah ya, sedikit pun ngerasain senangnya di dunia. Tuh. Padahal dia orang paling nikmat di dunia. Dia paling makanan apa aja itu yang paling enak-enak, yang mahal-mahal, lu cobain semua sama dia. Hah? Nih, iya, duitnya miliaran. Jamnya aja 11 miliar. Mahalan jam dia sama rumah kita. Bener gak? Loh iyalah. Semua kesenangan udah dirasakan. Baik kesenangan makan, kesenangan pakaian, kesenangan syahwatnya. Semua udah dirasakan. Tapi begitu dicelup ke neraka sebentar, tanya. Dia nggak pernah sedikit pun merasakan nikmatnya dunia. Baru celup sekali doang tuh. Dia di neraka. Dia lupa bahwa dia pernah ngerasain nikmatnya dunia yang begitu luar biasa. Kemudian payu tak bi asyaddinas buksan fid dunya min ahlil jannah. Datangin lagi nih orang yang paling melarat di dunia, jarang punya duit gitu, bokeh mulu, jarang makan enak gitu, ya puasa mulu gitu ya. Pokoknya di dunia belangsak lah hidupnya, tapi orang nggak soleh dan termasuk nih orang ini calon ahli surga gitu loh. Walaupun dia susah, melarat, ngeblangsak hidupnya, tapi termasuk orang yang ahli surga, calon ahli surga. Payus bagu sabgotan fil jannah. Maka orang ini nih, orang yang paling miskin, yang paling susah di dunia itu, nggak pernah ngalamin senang gitu ya hidupnya, dicelup di surga, celup doang sebentar, masuk ke surga, dikeluarin lagi sama malaikat. Ditanya, ya benar Adam, hal ra'aita bu'san qattun, hal marobika syiddatu qattun, Fulan, apakah kamu pernah ngerasain susah di dunia? Pernah nggak kamu ngalamin belangsak, larat di dunia? Apa jawab orang itu? Fayaqulu, la wallahi, mama robi bu'sun qattun. Enggak ya Allah. Sedikit pun aku nggak pernah ngerasain susah di dunia. Wala ra'aitu dan aku nggak pernah ngelihat sedikit pun ya yang namanya susah itu, yang namanya salah itu nggak pernah gitu. Ini adalah hadis yang menunjukkan kepada kita ya bahwa kalaupun kita ini susah ya, di dunia ya itu nggak lama gitu, sebentar ya, dan itu hilang rasa itu saat kita cuma dicelup ke surga sebentar doang. Maka dari itu kita nggak boleh gitu, tertipu, terlena, terpesona dengan keindahan dunia yang begitu luar biasa hari ini. Nggak boleh, ya. Karena betapapun bagusnya dunia, ya, betapapun indahnya dunia, di mata Allah itu nilainya lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Lebih ringan daripada kita masukin air ke tengah lautan, samudra luas, kita angkat, ada air lah setetes, itulah dunia. Sedangkan lautan itulah akhirat. Itu perbandingannya jauh apa enggak? Oh jauh banget. Ma dunya fil akhirah, kata Nabi, illa mislu maj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u, orang Muslim. Tidaklah dunia itu dibanding dengan akhirat, kata Nabi, kecuali
seperti seseorang yang mencelupkan telunjuknya di tengah-tengah samudra lautan yang luas. Lihatlah apa yang tersisa di ujung jarinya itu. Air setetes, itulah ya, dunia itu seperti setetes air laut. Ya, sangat kecil, sangat ringan. Sedangkan lautan itulah akhirat. Makanya Nabi apa itu berdoa, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, nggak ada kehidupan ini kecuali kehidupan di akhirat. Kemudian hadis berikutnya, an Jabir anna Rasul sallallahu marra bisuki wan nasu kanafaihi famarra bijadin asyakka mayyitin fatanawalahu fa akhadha bi izunihi. Suatu ketika Nabi ini jalan ya, bersama sahabat-sahabatnya menuju pasar. Ya, menuju mana? Pasar. Bareng-bareng lah gitu, mau ke mall gitu. Nabi sama sahabat-sahabatnya. Dan Nabi melewati ada anak kambing asak kamayitin. Anak kambing itu udah sekarat, mau mati. Ya. Fatana walahu fa'akhadha bi'izunihi. Maka Nabi ambil tuh anak kambing itu. Kebetulan anak kambing itu telinganya cacat. Telinganya apa? Cacat. Kambing itu udah mau mati, udah mau mati, telinganya cacat pula. Nabi berkata, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirhamin. Kata Nabi, ada nggak nih yang membeli anak kambing ini 1 dirham aja? 1 dirham itu duit. Uang kita. Dinar itu emas, dirham itu perak. Ya. Dirham itu perak. Perak itu sekarang 1 gramnya 40.000. Ya, telak 1 dirham ya, 40.000 ya. Sampai sekarang gitu. Siapa nih membeli anak kambing ini 40.000 gitu. Nabi tawarin sama sahabat-sahabat, ada nggak nih yang membeli anak kambing ini berapa? 1 dirham, yaitu 40.000. Kalau sahabat menjawab, manuhibu annahu la nabi syai'in wa ma nasna'u bihi. Ya Rasulullah, kami nggak minat gitu sedikit pun dengan anak kambing itu. Atau hibuna annahu lakum, kenapa kalian nggak mau, nggak minat gitu? Kenapa nggak mau? Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban, kata sahabat nih. Demi Allah Rasulullah, andai pun kambing itu hidup ya, tapi dia cacat apanya? Kupingnya. Andai pun dia hidup cacat gitu, nggak laku dijual. Innahu asaku pakai huwa mayit gitu. Apalagi itu mau mati, udah sekarat, udah mati, udah jadi bangkai. Hidup aja kita nggak mau, apalagi itu udah mau mati gitu. Wallahi kata Nabi ini. Faqala wallahi dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia itu di mata Allah lebih hina, lebih rendah dari bangkai anak kambing yang ini, yang cacat ini gitu. Di mata Allah tuh. Kalian ya nggak mau beli anak kambing ini kena cacat, kena nggak ada harganya. Demi Allah ya, dunia itu lebih hina dari bangkai anak kambing yang cacat ini gitu. Di mata Allah ya. Sedangkan di mata manusia hari ini dunia diperebut-rebutkan. Betul nggak? Bahkan orang rela jual kehormatan demi dunia. Betul? Orang jual agama demi dunianya. Banyak nggak? Jual akidahnya, ada nggak? Ya Mas muliakan. Kemudian bagaimana kita memandang dunia? Nabi ini kasih kita nasihat yang dalam dalam masalah materi. Kata Rasulullah an Abi Hurairah qala Rasulullah unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum muttafaqun alaihi.
Karena begini nih, supaya kita itu nggak silau sama dunia. Di dalam masalah yang sifatnya materi, duniawi, kata Nabi, dalam masalah duniawi, dalam masalah harta, unjuru, kata Nabi, pandanglah, lihatlah orang-orang yang lebih rendah dari kamu, yang lebih miskin dari kamu, yang lebih melarat dari kamu. Nabi bilang gitu. Ini Nabi ngajarin nih, kalau masalah-masalah yang sifatnya duniawi, materi, rumah, mobil, apapun gitu ya, yang bentuk ke dunia, Nabi nyuruh kita pandanglah, lihatlah orang yang lebih rendah dari kamu. Ya. Wala tanzuru, jangan kamu lihat ila man huwa pokok orang yang lebih tinggi dari kamu, yang rumahnya lebih gede gitu, lebih mewah. Jangan sampai kita tinggal di kontrakan, ya, niatin rumah orang yang di kota wisata dulu, sengsara kita, bener nggak? Bener. Kalau rumah kita masih ngontrak, rumah peta, berdasarkan dari ini, lihat orang yang tinggal di kolong jembatan, ada nggak? Ada manusia gerobak, nggak punya rumah, tinggal di gerobak, ada nggak? Itu istrinya dibawa di gerobak, ada nggak? Istrinya dibawa di gerobak, anak di gerobak, ada nggak? Ada Pak. Lihat orang yang kayak gitu, nggak punya rumah. Lihat tuh rumah pemulung di Bantar Gebang yang bahan bakunya barang-barang bekas semuanya, ya, barang-barang sampah. Saya pernah tuh Pak ke sana tuh, ya Allah, rumahnya tuh bener-bener mana baunya luar biasa. Belatung datang ke rumahnya, lalat, gede-gede banget gitu. Ya, toh kalau kita ke situ, ya, kita bersyukur banget punya rumah tuh layak, unik gitu. Di situ ya Allah kalau hujan, bocor, sampahnya baunya luar biasa. Tapi karena emang mereka tuh hidupnya sama sampah, kebal kayaknya ya hidungnya ya. Udah gak bau lagi Pak. Kalau kita mau ke situ, ya Allah, gak kuat nyium baunya. Jadi kita lihat tuh rumah orang-orang pemulung yang tinggal di Bantar Gebang dekat pembuangan sampah. Rumah mereka itu ya Allah, sangat-sangat nggak layak huni gitu. Ya, terbuat dari barang-barang bekas sampah. Dindingnya kardus, terpal, bekas sepatu gitu ya. Ininya juga, atapnya juga ya nggak permanen gitu ya. Nggak ada kamar mandinya ya. Kita makan walaupun rumah kita nggak cakep-cakep banget, kamar mandinya ada nggak? Ada, betul? Ya nggak? Iya. Ini mah kamar mandi nggak ada. Mereka punya istri, gimana coba kalau hubungan intim tuh gimana coba? Mikir dong. Gimana coba? Pemamun gitu. Rumah segitu-gitunya, sekamar-kamarnya. Kalau dia lagi kepengen, gimana coba? Dia punya anak, ya kan? Kita aja kadang-kadang yang punya kamar, punya anak masih kecil-kecil, ribet banget buat hubungan. Dipinggirin lu tuh bocah, ya kan? Dipinggirin bangun lagi kadang-kadang. Ya nggak Pak? Udah, bener tuh. Lagi itu baru punya anak satu dua, ribet banget kita kadang-kadang mau ibadah sama istri kita. Ya, lagi mana kalau kamar atau atunya, Pak Mamun? Gimana kira-kira? Pusing nggak? Pusing gitu. Tapi di sini Nabi kita ngasih pandangan, gitu ya. Dalam masalah dunia itu, lihat kata Nabi kepada orang yang lebih rendah, yang lebih miskin, yang lebih susah. Ya, jangan kamu liatin orang yang lebih kaya, yang lebih tinggi, yang lebih beruntung. Kenapa? Fahuwa asdaru alla tasdaru nikmatullah alaikum. Agar kamu, kata Nabi, tidak meremehkan, tidak anggap enteng nikmat-nikmat Allah yang sudah kamu beri, yang sudah Allah anugerahkan kepadamu. Supaya kita tuh nggak nganggap enteng, nggak ngeremehin nikmat-nikmat karunia Allah yang sudah kita dapatkan, berupa istri, berupa anak, pekerjaan, betul? Belum kesehatan, belum kita tuh dikasih sama Allah tuh seneng untuk ke masjid,
bahagia duduk di masjid taklim. Enggak semua orang loh. Enggak semua orang beriman itu senang duduk di masjid taklim. Betul nggak Pak? Orang kuat duduk berjam-jam di kafe. Dari maghrib sampai jam 10 malam tuh 4 jam. Tapi duduk di pengajian 1 jam itu dia udah wah selonjoran, senderan. Duduknya udah gagal bener dah gitu. Ya Allah gitu. Gak mudah loh Pak, Bu. Beneran Bu? Bu? Nggak semua orang senang di pengajian, nggak semuanya. Makanya bersyukur. Dirasa betah itu sampai yang menunggukan Allah. Huwallazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Huwa dia allazi yang turunkan rasa nyaman, senang, tenang, damai, betah gitu. Ya. Di hati orang-orang beriman, senang dengan kebaikan, senang ke pengajian, senang nuntut ilmu. Itu sampai nungguin Allah. Buat apa Allah tunggu itu? Liyazdadu iman main, supaya Allah tambah dengan rasa itu iman bersama iman yang sudah ada dalam dirinya. Subhanallah tuh ya. Jadi Allah itu sayangnya luar biasa sama kita. Makanya di surat Ar-Rahman itu Allah sampai ngulang-ngulang berkali-kali babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Karena kita nih hidup kita nih setiap hari yang kita rasakan itu adalah nikmat demi nikmat dari Allah. Termasuk saat ini nikmat kita duduk di majelis ilmu. Betul? Ya. Baik, sudah aja. Ada pertanyaan? Oh? Hah? Iya. Ajan dulu. Ajan terusin lagi. Apa udah cukup? Cukup Pak Budi? Cukup. Baik, sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita kaji dari hadis-hadis yang tadi kita sampaikan menambah iman kita, menambah mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.